hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sholatul bardari dakhulul jannah. Barang siapa yang merawat sholat al-bardari. Sholat al-bardari itu sholat di dua dingin. Satu sholat subuh, yang kedua sholat asar. Dijamin oleh Allah dengan surga. Man sholat al-fajru fahuwa fi dhimmillah. Barang siapa yang merawat sholat subuhnya, maka dia akan dijaga oleh Allah. Makna dijaga ini tidak hanya diselamatkan di dunia, tapi diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Man sholat fajru, siapa yang melaksanakan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Fi jamaah dilakukan secara berjamaah. Tapi di hadis ini disebut dilakukan secara berjamaah. Berarti tidak ada makna lain kecuali sholat subuh. Man sholat fajru fi jamaati wa qa'ada sholat. Terus dia duduk di tempat sholat, dia berzikir kepada Allah. Wa qara'a, dia baca Al-Quran. Apa yang dibaca? Sarasa fi awwalihi suratil An'am. Setiap selesai sholat subuh, dia baca 3 awal surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun wa huwa fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrahum wa jahrahum wa ya'lamu ma taksibun. 3 ayat ini dibaca menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khallallahu sab'ina malakan. Maka orang ini akan direksa, dijaga oleh Allah. Diturunkanlah oleh Allah 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Begitu dahsyat dan luar biasanya. Orang yang terpanggil, orang yang bertakarrub, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang memulai waktu fajarnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Coba kalau kita renungkan, ada di hadis itu kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat ringan diucapkan di bibir, tapi berat bobot kebaikannya di sisi Allah, nilai timbangan kebaikannya tidak hanya sekedar itu. Habibatani ila rahman. Orang yang membasahi bibirnya dengan 2 kalimat ini, maka dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa? Orang yang bertasbih, orang yang lisannya basah dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallah lil'ali. 2 kalimat begitu diajarkan, ringan diucapkan di bibir, tapi berat bobot kebaikannya dan dicintai oleh Allah. Padahal orang yang dicintai Allah, apa jaminan orang yang dicintai Allah? Jaminannya di hadis qudsi itu, man adani waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa ma yasalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yaqtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adani lam yudana. Masyaallah. Allah yang menunjukkan orang yang dicintai Allah siapa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'. Hambaku yang selalu taqarrub, hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku, pasti akan aku cintai. Bagaimana orang yang dicintai oleh Allah? Dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Aku jaga matanya, aku jaga telinganya, aku jaga tangannya, aku jaga kakinya. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku
lindungi. Mudah-mudahan umur kita di barokah. Allah memberikan hikmah kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu mengantarkan kita hidup dalam kemuliaan, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu catatan, amalan yaumi yang dicontohkan Rasul, maka mari kita bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, menyambut waktu fajar kita dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Kita tanamkan, kita ajarkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali rukuk dan sujud kepada Allah. Maka kalau panjenengan pirsani Quran surat ke-20, surat Toha ayat 132, maka di situ Allah mengajarkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluargamu, didik, tanamkan, ajarkan, cek, kontrol, perhatikan kepada anak dan keluarga kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Dan yang sabar dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta sholatmu. Engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Satu keluargamu tidak ada satupun yang sholat, aku tidak rugi. La nas'aluka rizqa. Sekampung, senegeri tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta apapun darimu. Nahnu narzuquk. Aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Dan ayat ini ditutup dengan pernyataan wal akibatul littaqwa. Akibat yang baik itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang memilih jalan kemuliaan. Inilah ibu bapak jamaah rahimakumullah. Karena itu di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis pendek yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Unzilat alayya suratun wa iya salasuna ayat jumlatan wahidatan wa qala hiya almani afil kubur. Terus Rasulullah, telah diturunkan kepadaku satu surat. Jumlah ayatnya ada 30. Surat ini istimewa. Apa istimewanya? Jumlatan wahidatan. 30 ayat oleh Allah langsung diturunkan sekaligus. Yaitu surat ke-67, surat Al-Mulk. Unzilat alayya suratun wa iya salasuna ayat jumlatan wahidatan. Rasul melanjutkan sabdanya, wa qala hiya almani afil kubur. Kata Rasulullah, nama lain dari surat Al-Mulk ini adalah Al-Mani'ah. Di hadis yang lain disebut Al-Munjiyah. Di hadis yang lain disebut An-Najiyah. Al-Mani'ah itu artinya yang mencegah. Al-Munjiyah, An-Najiyah itu artinya yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang mencegah dari siksa kubur, yang menyelamatkan dari azab di neraka. Maka dalam banyak riwayat hadis mengajarkan Nabi itu setiap mau tidur bisa dipastikan tidak pernah memasuki malamnya kecuali dengan membaca surat Al-Mulk. Nun sewu ngapunten hadirin. Kadang-kadang dia ini nangis, tidak menceramai siapapun, tidak mendakwai siapapun. Sampai saat ini kalau dari lulus, kalau kita ini dikasih kesempatan umur 40 tahun, 50 tahun, sekarang ada yang umurnya sudah 60 tahun, ada yang lebih dari 60 tahun, 70 tahun, alhamdulillah, udah umur yang berapa? Ada yang 80 tahun, terus idealnya idealnya itu, ya Allah, jika Engkau pun saya, ya Allah, jika Engkau panggil saya sudah siap, ya Allah, karena saya sudah membawa 30 juz. Idealnya, sebab
Hidup ini semua sudah diberi oleh Allah. Mulai bahaya awak dewi Nabi Adam. Begitu Nabi Adam diturunkan, langsung Allah mengajarkan. Panjenengan bisa pirsani Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada turun, ini dunia. Aku berikan kepada kalian, tinggal dan hiduplah di dunia ini. Semua sudah aku persiapkan. Makanan, minuman, udara, semua kelengkapan dan kebutuhan hidupmu. Jangan khawatir, sudah aku persiapkan. Tapi ada, hidup gak cukup hanya itu. Supaya kalian hidup teratur, supaya kalian hidup mulia, aku bimbing engkau dan anak keturunanmu dengan petunjuk yang aku berikan. Jika kau hidup dengan petunjuk itu, maka hidupmu pasti akan bahagia. Engkau akan selamat. Selamat dari apa? Engkau akan bahagia. Bentuk bahagianya bagaimana? Allah tunjukkan dengan dua cara. Nanti ketika kamu hidup, kamu akan tenang, akan tentram. Sebab aku angkat rasa takutmu dan aku angkat rasa sedihmu. Orang itu hidupnya bahagia ketika satu, diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang itu kalau hilang rasa takutnya, plong, bebas, gak pekewuh, tidak dibelenggu, tidak diperbudak, tidak menghamba kepada apapun dan siapapun. Orang yang diangkat rasa takutnya itu hanya satu, menjadi hambanya Allah. Orang itu kalau menjadi hambanya Allah, maka hidupnya pasti bahagia. Tapi kalau jadi hambanya dunia, susah. Kalau sudah dibelenggu oleh jabatan, repot. Itu pertama. Yang kedua, Allah membahagiakan hidup kita dengan petunjuknya itu, sebab diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang bahagia itu kalau hilang khawatirnya, hilang ketakutannya, hilang kegelisahannya. Kenapa dia tenang? Kenapa dia bahagia? Kenapa dia tentram? Sebab dia betul-betul yakin kepada Allah. Ketika Allah bagi-bagi apapun, tidak ada yang salah. Allah itu memberikan kepada kita apa saja, syaratnya pasti 3. 1, Allah itu memberikan kepada kita itu sesuatu yang pasti baik. Nomor 2, sesuatu yang pasti benar. Yang nomor 3, sesuatu yang pasti indah. Baik, benar, indah. Gak ada yang salah, gak ada yang tertukar, gak ada yang salah tempat, gak ada yang salah ukur. Semua diatur, semua ditimbang, semua ditakar, semua diukur, semua dikadar, semua ditakdir dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena itu, jangankan kerawan panjenengan di tempat ini, jangankan derajat di mana kita ditempatkan oleh Allah. Semua ada Pak yang kebetulan? Tidak ada. Setetes air yang jatuh, tidak ada yang kebetulan. Sepucuk daun yang jatuh, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah dikadar, diukur, ditakdir dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena itu hilang keraguannya, hilang ketakutannya, hilang kesedihannya. Apapun yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita, kita menyadari kita bisa memetik mutiara hikmah dari apa yang diberikan oleh Allah, sehingga hidupnya bahagia. Kita menyadari dunia ini bukan pembalasan, dunia ini ujian. Kita diperintah oleh Allah berjuang.